Halo, saya Kayla Zahra atau biasa dipanggil Kakai. Teman-teman pasti udah pada tahu dong, Indonesia terletak pada jalur perdagangan dunia, yang mana menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk dalam kelompok masyarakat yang multikultur. Hal ini banyak mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia, baik pada ranah politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang kondisi sosial Indonesia. C. Kondisi sosial Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pembukaan tadi, keberagaman suku dan budaya didukung oleh letak Indonesia yang berada pada jalur perdagangan dunia. Banyaknya pedagang asing yang singgah menyebabkan masyarakat Indonesia terbentuk dalam kelompok masyarakat yang multikultur. Hal ini banyak mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia. 1. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya dapat teramati melalui interaksi sosial yang terjadi pada keluarga, teman, dan pekerjaan. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang meliputi bahasa, adat istiadat, tatanan kehidupan, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Sistem kekerabatan. Karakter asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya adalah sistem kekerabatan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat pada perilaku kehidupan sebagai masyarakat pedesaan yang belum terpengaruh budaya luar. Sebagai contoh, ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan bergotong royong membantu pembangunan rumah tersebut tanpa mengharapkan imbalan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia mulai dituntut dengan kehidupan yang serba praktis yang menyebabkan sistem kekerabatan lambat laun mulai tergerus. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi dari masyarakat pedesaan. C. Pola pikir. Masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi norma-norma sosial dalam menjalankan kehidupan. D. Mobilitas. Tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya terlihat di wilayah perkotaan dan pusat perdagangan. Pulau Jawa pesisir utara merupakan contoh pulau yang mempunyai aktivitas mobilitas yang tinggi. Karena di wilayah pesisir utara Jawa terdapat banyak bandar udara dan pelabuhan yang memudahkan mobilitas antar pulau. 2. Kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020, Indonesia memiliki keuntungan dan dapat dikatakan mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Bonus demografi merupakan kesempatan besar untuk mendorong kemajuan bangsa. Dapat pula menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau yang disingkat BPS, penduduk Indonesia bekerja di berbagai sektor. Mata pencarian utama perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan pertanian, perdagangan, dan industri. 3. Kondisi sosial politik. Sejak awal berdirinya, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk mencari bentuk yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. A. Bentuk pemerintahan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik berasal dari kata Latin, res publica, yang secara harfiah mengandung arti urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Setiap rakyat memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. B. Sistem politik Indonesia. 1. Sistem politik berdasarkan asas demokrasi, yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. A. Sila keempat Pancasila. Kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
C. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. D. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. A. Politik bebas aktif. Bebas berarti tidak memihak salah satu blok. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan cara sendiri. Sementara itu, aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya, Indonesia turut serta menghapus segala penjajahan di atas dunia. C. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Pasal 11 ayat 1 menegaskan, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. D. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Sedangkan ayat 2 menyatakan Presiden menerima duta negara lain. C. Aktivitas politik. 1. Aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum atau yang disingkat pemilu merupakan sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya di Indonesia. Antara lain sebagai berikut. 1. Memilih presiden dan wakil presiden. 2. Memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat tingkat nasional maupun tingkat daerah. 3. Memilih anggota DPD sebagai pengembangan aspirasi daerah di parlemen pusat. B. Unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. Pelaku media merupakan komponen penting dalam mengawal jalannya politik. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. Cukup sekian materi pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Kakai. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.